Sumpah itu kocak, itu nyebelin banget cuy. Gila, gue kok jadi emaknya gue gak tau deh tuh gue apain tuh bocah. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Inka di Winka. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama berjudul Lily of the Valley yang tayang di bioskop online. Lily? Lily? Ya? Ya, Ma? Ma? Ma, sini deh. Sini. Mana sih kamu? Nih. Gimana? Apa nggak terlalu mini ya? Ma, aku udah gede. Jadi film ini itu bisa dibilang film pendek, cuman lebih tepatnya disebutnya short medium movie karena durasinya itu hanya 45 menit. Jadi kalau bisa dibilang pendek juga nggak pendek banget, kalau dibilang film panjang juga nggak panjang banget. Jadi sinopsis film ini menceritakan tentang seorang single mom yang dia merasakan kegundahan hati gitu, kegelisahan di saat dia mengetahui sebuah fakta tentang anaknya, fakta pahit ya, di saat anaknya itu lagi ulang tahun ke-18. Dan di tokoh utamanya ini, senternya itu ada si Imelda Therin sebagai Rita, lalu anaknya itu adalah Lily, itu diperankan oleh Zara Adisti. Sutradarai oleh Giovanni Rustanto, yang dimana dia selain menyutradarai film ini, dia juga sebagai penulis naskah dan salah satu produsernya. Jadi impresi pertama tentang film ini, jujur akhirnya gue seneng sih gitu, ada film drama Indonesia yang menurutku bagus dan bisa mengaduk-aduk emosi gitu, karena jujur sebelum itu gue sempat nonton film drama Indonesia di Netflix. Itu ya cukup membuat gue frustasi filmnya gitu, nggak banget lah pokoknya. Kita langsung masuk aja ke pros and cons-nya. Untuk pros pertama, ini sumpah sih acting semua pemainnya tuh semuanya tuh bagus, semuanya pas. Jadi tuh setiap orang-orang tuh dapat porsi masing-masing gitu, mulai dari si Imelda Therin udah juara sih di actingnya oke banget, dan si Zara Adisti memerankan Lily di sini kayaknya udah paling tepat ya dengan karakter dia yang cewek ABG manja-manja gitu. Kayaknya gue nggak bisa ngeliat kalau diperanin orang lain tuh kayak gimana gitu. Terus peran si siapa, jadi kan dia ada mantan suaminya situ, itu kelihatan tuh hubungan antara si Rita sama mantan suami itu kelihatan, oh oke, ini mantan suaminya kayak gini, awkwardnya kayak gitu. Terus ini menurutku sinematografinya juga bagus karena dia ini memang ceritanya tuh cuman kayak tentang satu malam aja, dari sore sampai malam di pesta itu gitu, di pesta ulang tahun si anaknya itu gitu. Dan ada beberapa scene tuh yang namanya kayak long take ya gitu, jadi istilahnya dia tuh nge-shootnya lama, terus di tuh semua cast tuh pada ngobrol di situ, dan itu oke banget sih menurutku. Jadi kelihatan kayak naturalnya gitu kan, beda kan ibaratnya lo ngelihat film kelihatan actingnya gitu. Kalau ini kayak semuanya tuh kayak natural aja gitu, nggak kayak acting sih kalau menurutku. Pokoknya yang lumayan memanjakan mata deh, mungkin dari setnya gitu, terus interior rumahnya segala macem tuh pokoknya menggambarkan gimana sih keluarga urban ibu kota gitu. Dan yang terpenting lagi adalah ceritanya simple, cuman gue suka banget gitu. Jadi dari awal sampai akhir tuh kayak, pernah nggak sih lo nonton saking suka sama film itu lo kayak nggak mau berakhir, jadi pas udah tahu wah udah tinggal 2 menit lagi lo kayak nggak mau udahan gitu. Terus kayak naskahnya itu juga bagus gitu ya, kayak jadi setiap dialognya tuh bermakna, jadi apapun yang mereka ucapin tuh kayak nggak ada yang useless gitu, semuanya tuh ada maknanya masing-masing. Kalau untuk cons-nya sih nggak terlalu banyak ya, paling cuma ada satu kalau menurutku pribadi ya, ada satu scene tuh yang bagian ketika si Ritanya ngobrol gitu, lagi berantem sama si cowoknya, sama si Daniel, itu menurutku sih agak sedikit gelap gitu, meskipun masih bisa kelihatan, cuman agak-agak ngeliatnya harus memicingkan mata gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler, udah stop sampai sini aja. Tapi kalau teman-teman yang nggak masalah kena spoiler atau nggak tahu deh gue nonton film apa enggak, ya silahkan lanjutin video ini ya. Jadi member pertama gitu kan. Jadi film ini bisa dibilang pas 5 menit awal itu ada sebuah twist gitu yang istilahnya sejak twist itu gitu, itu merusak mood si ibunya sepanjang malam gitu, si Rita itu atau ya terutama itu ya. Waktu ketika dia ngelihat si Lily itu dapat WhatsApp dari temannya si Jasmine, kalau apa dia bilang, tapi gue dukung lo kok, malam ini belum berani nggak nyium dia, which is ternyata si Lily itu naksir sama pacarnya si ibunya, sama si Rita gitu kan. Si Daniel ini om yang ganteng lah, dia seorang pilot gitu. Berbahasin lainnya itu adalah sebuah ya konflik ya, sebenarnya konflik ringan, cuman itu cukup membuat gue
saat mantan suaminya Rita alias bapaknya si Zara ini, bapaknya si Lily itu tiba-tiba iya ini ulang tahun gitu kan, terus ini gue papa bawa sesuatu buat kamu, bawain lah wine Bo gitu. Jadi pas itu si Lilynya udah ber-18, ya udah nggak apa-apa. Terus si ibunya kan yang Ritanya yang kayak John cie, no it's Lily cie. Terus gitu si pacar bapaknya tuh pakai ngomong, oh sorry ya gue nyelak, cuman kan ya dibandingin dia harus minum di luar nggak dia awasin, dengan minum bareng kita aja jadi bisa kita kontrol. Yang seru di sini ngegambarin si ibunya ini, si Ritanya ini tuh pergolakan, istilahnya dia udah kesel banget nih sama si mantan suaminya, pengen ngelarang, cuman dia karena menjaga mood dan istilahnya nggak pengen ngerusak hari ulang tahun anaknya, dia ngerem-ngerem, dia tahan padahal dia udah kesel banget gue yakin. Ada bagian scene juga pas si Lilynya tuh udah tipsy ya, si Zaranya udah mulai teler-teler gitu. Terus dia gelendotan sama si Danielnya ini gitu, gelendot-gelendotan. Terus padahal si Daniel lagi cerita gitu. Terus si ibunya cuman ngeliatin nih orang kenapa nih bocah gitu kan. Terus si Lily tuh kayak mukanya tuh kayak yang hey mami, I know, I love him. Kayak soalnya kayak gitu, kayak yang biarkan dia jadi milik gua. Sumpah itu kocak tuh nyebelin banget cuy. Gila gue kalau jadi emaknya gue gak tau udah tuh gue apain tuh bocah. Ya Allah. Terus asli ya itu pas endingnya itu kan kayak sengaja dibikin gantung ya, meskipun akhirnya dia nunjukin kayak ibunya tuh tetap ikhlas gitu, ibaratnya dia dibalik dia pergolakan batin di satu sisi, gila nih cowok gue gitu, anak gue masa demen sama cowok gue, cuman dia yang istilah tadinya pengen ngelarang si anak itu untuk pergi bareng mereka ke Iceland, mereka bertiga liburan ke Iceland, akhirnya dia mengalah, ya udahlah kita jadi ke Iceland, meskipun dia dalam hatinya mungkin aduh gimana gitu kan. Sampai akhirnya dia pas anaknya udah tidur, si Lilynya udah tidur, terus dia denger suara bunyi SMS Bo gitu kan, cring, which is itu gue udah deg-degan banget ya, gue kayak berasa nonton film horor Bo gitu. Ini apa kira-kira isi SMS-nya apa gitu, karena bisa jadi dia temennya si Jasmine ngomongin ibunya gitu kan. Cuman gue pikir tuh aduh bakal dibaca ya, ternyata gak dibaca Bo. Jadi ibunya tuh akhirnya memilih dia udahlah mendingan gue gak tahu sama sekali daripada gue sakit hati, dia membiarkanlah itu si handphone isinya apa, dia gak mau baca. Keren sih itu buat gue. Jadi film ini tuh kayak bukan tentang cerita atau endingnya gimana-gimana, cuman ya itu tadi mengandung sebuah pesan gitu, ibaratnya kayak kasih sayang ibu sepanjang masa gitu. Dia mau mengalah, merendahkan egonya demi kebahagiaan anaknya gitu. Untuk skor filmnya sendiri, aku kasih nilai 8,5 dari per 10 ya. Dan ini sekali lagi kalau teman-teman mau tanya nonton di mana, nonton bioskoponline.com. Ya jadi istilahnya lo cuma bayar 5.000 perak doang gitu kan, bisa nonton selama 2 hari sepuasnya. Bisa dibayar pakai kayak OVO atau GoPay ya. Jadi kita nonton dari yang legal ya, 5.000 doang Bo, gila sih. Oke, sekian review dari aku. Mungkin teman-teman udah nonton, gimana komennya, apakah sama-sama aku atau punya ya penilaian lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komen ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku ini. Thank you for watching, bye-bye.